Dar. Malam Mas. Mas, dari 3 dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut, soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan, saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai Komisi 2 di DPR, Mas Ganjar juga kemudian jadi gubernur. Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamannya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia, adalah desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan, saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Ini Mas. Nanti dulu, nanti. Mas itu sudah selesai belum? Sebentar, makanya Silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini Mbak. Ya, sama kita Kelihatan, sering demo di bundaran tongkrongannya soalnya. kelihatan Mas. Udah enggak, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar. Apa? Saya kira soal dana desa yang besar, Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda presiden, ini kan capres ya. Tantangan terbesar untuk menghubungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus, tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa? Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh saya tuh 2 rias Mas, aku nggak berdiri kalau gitu. Boleh berdiri nggak Pak? Silakan Mas. Boleh. Silakan. Panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung laki-laki. untuk Ganjar Pranowo, silakan. Gimana Mas Cito? Mas Ganjar, orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Oh kirain gini-gini tadi masih terus. Oh kita kan ya Pak Warek ya takut saya. Mbak jawabnya boleh berdiri nggak Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas. Silakan. Nggak Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas. Silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada kita bocorin aja. Lo gak enak masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak Mas, maaf, bukan. Kesalahan teknis Mas. Iya, enggak. Kadang-kadang. Sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian. Asal usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul. Mas mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis.
Saya pembina Kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa? Adalah kabupaten, adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Saya mencatat juga. Sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan Kagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas,